pertumbuhan tidak seragam, atau slow growth. Kasus sindrom kekerdilan, atau slow growth ini, sering terjadi pada musim penghujan, yang mempengaruhi tingginya kondisi kelembaban, dan rendahnya suhu, di kandang. Pada kasus perkembangan ayam broiler modern saat ini, kondisinya sudah lebih baik. Dengan ciri-ciri, kondisi pertumbuhan ayamnya lebih cepat. Kemudian efisiensi pakan lebih tinggi. Kondisi tersebut, bisa tercapai, dengan dukungan, manajemen produksi di kandang, yang baik, dan benar. Banyaknya kasus di lapangan sekarang, yang terjadi adalah, ayam lambat tumbuh atau kerdil, pertumbuhan tidak seragam, atau slow growth. Kasus sindrom kekerdilan, atau slow growth ini, sering terjadi pada musim penghujan, yang mempengaruhi tingginya kondisi kelembaban, dan rendahnya suhu, di kandang. pada kasus slow growth, atau pertumbuhan ayam lambat, atau ayam kerdil, ini ada dua faktor penyebab utama. Faktor yang pertama, yaitu sarana produksi, meliputi D, O, C, pakan, dan manajemen produksi di kandang. Kemudian, faktor yang kedua, yaitu virus, bakteri, atau mikoplasma. Berikut beberapa ciri, atau gejala ayam slow growth, atau lambat tumbuh. Yang pertama, konsumsi pakan rendah. Kemudian yang kedua, kondisi ayam nampak pucat, dan kondisi bulu kusam. Berikutnya, yang ketiga, kondisi kotoran, atau feses basah, akibat gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Selanjutnya, yang keempat, kondisi pertumbuhan, dan keseragaman, lambat dan tidak rata, biasanya tingkat kerataan bisa mencapai 3-4 ukuran, dari mulai ayam yang kecil atau kerdil, ayam ukuran sedang, kemudian ayam ukuran agak besar, dan ayam yang ukuran besar. Kemudian, yang kelima, kondisi ayam kurang aktif, atau malas bergerak. Pada kasus ayam slow growth, atau ayam lambat tumbuh, atau kerdil, dan tidak seragam ini, ada beberapa solusi, atau treatment yang harus dilakukan di kandang. Yang pertama, memaksimalkan proses masa brooding, terutama konsumsi pakan atau feed intake, di hari pertama, dan minggu pertama, terutama memaksimalkan pemberian pemanas, supaya kondisi suhu di kandang, selalu terjaga, sesuai dengan kebutuhan suhu ayam di kandang. Pada musim penghujan ini, atau kondisi cuaca ekstrim dingin, masih banyak ditemukan di lapangan, peternak memberikan pemanas di masa brooding, berdasarkan umur, dan budget sesuai kebiasaan sebelumnya. Ini perlu dirubah dan diperbaiki, dengan memberikan pemanas sesuai dengan kebutuhan ayam di kandang. Dengan tercapainya suhu sesuai kebutuhan ayam, diharapkan konsumsi pakan atau feed intake, di masa brooding bisa tercapai sesuai target. Kemudian memaksimalkan jumlah peralatan, tempat dan minum terutama di masa brooding, terutama pada hari pertama, atau 24 jam pertama, saat D, O, C, datang, dengan menambahkan alas kertas koran,
sebagai tambahan tempat pakan, sehingga membantu ayam lebih cepat mengenal atau menjangkau pakan lebih cepat, dan lebih mudah, sehingga target pakan, atau feed intake di hari pertama bisa tercapai. Kemudian solusi atau treatment yang kedua, adalah mengoptimalkan biosecurity di kandang, yang meliputi mengoptimalkan proses pembersihan, atau cuci kandang. Selanjutnya, mengoptimalkan waktu kosong kandang, dan istirahat kandang, dengan mengatur waktu atau jadwal check-in ke jadwal check-in berikutnya, supaya kondisi kandang benar-benar bersih dan steril. Kemudian memperketat proses sanitasi di kandang pada masa produksi, dengan melaksanakan sanitasi yang baik dan benar, yang meliputi sanitasi saat masuk area kandang, kemudian sanitasi sebelum masuk kandang, dan sanitasi di dalam kandang. Supaya meminimalisir penyebaran atau penularan kontaminasi bibit penyakit dari luar dan di dalam kandang. Selanjutnya, treatment atau solusi yang ketiga adalah observasi atau pengamatan dan evaluasi, yang meliputi melakukan observasi terhadap aktivitas ayam, konsumsi pakan dan minum, serta penyebaran ayam, dan kotoran atau feses ayam, dan juga jumlah persentase kematian, atau depresi perharinya. Dengan melakukan observasi, kita bisa lebih awal mengetahui kondisi kesehatan ayamnya. Berikutnya, observasi terhadap kondisi litter, atau alas sekam, dijaga dan dikondisikan supaya tetap kering dan tidak lembab, sehingga kondisi kadar amoniak di kandang bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian lakukan evaluasi, terutama jumlah konsumsi pakan, sesuai atau tidaknya dengan standar bobot dan umurnya. Kemudian evaluasi bobot ayam dan ADG, atau penambahan bobot ayam perharinya, ini penting dilakukan, supaya kita lebih cepat, dan mudah mengetahui kondisi pertumbuhan, dan penambahan bobot ayam perharinya, supaya efisiensi pakan, atau FCR bisa terjaga dengan baik. Demikian video kali ini, masalah sindrom slow growth atau kasus ayam lambat tumbuh, dari mulai faktor penyebab, dan ciri-ciri gejalanya, serta solusi dan treatmentnya. Semoga bermanfaat. Bila ada saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe dan share.